Saudara kasih, shalom, selamat pagi, haleluya. Kita masih diberi kehidupan, Tuhan selalu menyatakan kebaikan. Saudaraku, mari kita mengawali hari ini dengan sejenak mendengarkan renungan singkat dari firman Tuhan. Seperti renungan sebelumnya saya katakan bahwa kita sampai di pasal 6 kitab Injil Matius, dan di pasal 6 bagian itu ada 3 hal yang saya sebut kemarin sebagai tiang agama. Dalam konteks Yahudi ini sangat penting. Seperti kemarin saya sampaikan tentang pertama adalah sedekah, hari ini saya sampaikan yang kedua yaitu doa, dan berikutnya tiang yang ketiga yaitu puasa. Nah, saudaraku, mari kita baca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Saudara yang kasih, sekarang kita sampai kepada hal berdoa. Bagi orang Yahudi, saudaraku, mereka punya jam doa. Biasanya 3. Di antara orang Yahudi, hari selalu dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Siang hari itu. Dan mereka punya 3 jam doa, yaitu jam 9, jam 12, dan jam 3 sore. Jadi doa merupakan sesuatu yang sangat lazim, yang mereka lakukan, mereka praktekkan dalam kehidupan setiap hari. Dan Tuhan Yesus tidak menyinggung atau tidak mengkritik mengenai doa itu, tapi cara dan motivasinya. Dikatakan dalam teks tadi Tuhan Yesus berkata, jangan berdoa seperti orang munafik yang berdoa di tikungan jalan. Ini seperti papan reklame, papan reklame yang paling disukai itu di tikungan jalan, karena dia bisa dilihat dari 2 arah, dan karena itu baliho akan sangat laris kalau ada di tempat strategis seperti itu. Dan Tuhan katakan jangan berdoa seperti mereka, berdiri di rumah ibadah, berdoanya dengan berdiri supaya dilihat banyak orang bahkan dari kejauhan. Jangan di tikungan jalan supaya bisa dilihat dari orang yang lalu lalang dari 2 arah, seperti yang saya sampaikan tadi, seperti baliho. Dan alasannya, saudara, adalah ini berhubungan dengan motivasi. Jadi dalam 3 tiang itu Tuhan Yesus bicara mengenai cara dan motivasi. Caranya salah, karena didasari oleh motivasi yang salah. Jadi berdoa kepada Tuhan yang maha tahu dan maha mengerti, bahkan yang tersembunyi sampai ke lubuk hati. Yang tersembunyi Tuhan tahu. Tapi mengapa harus berdoa dengan berdiri di tikungan jalan? Karena ingin dilihat orang dan dipuji sebagai orang yang saleh. Karena itu Tuhan Yesus nasihatkan saudara kalau berdoa supaya kita masuk ke kamar kita, mengunci kamar itu dan berdoa kepada Bapa yang tidak kelihatan. Dan Bapa yang tidak kelihatan itu akan memberi upahnya kepada kita yang berdoa. Jadi saudaraku, berdoa adalah sebuah keyakinan iman yang kita sampaikan kepada Tuhan. Bahkan dengan bahasa kita, walaupun kita tidak bisa berbahasa dengan baik dan benar pun Tuhan mengerti itu. Jadi saudaraku, inilah alasannya berdoa di tempat yang tersembunyi, dan Bapa yang melihat yang tersembunyi itu akan memberikan upah kepada kita. Jadi berdoa adalah relasi pribadi yang tidak harus dipamer-pamerkan, karena itu kemunafikan. Berdoa adalah gaya hidup yang kita lakukan tanpa harus mencari pujian dari orang lain. Di samping itu Tuhan Yesus juga mengatakan jangan kita berdoa seperti kebanyakan orang munafik yang berdoa dengan bertele-tele. Mereka menyangka bahwa dengan
kata-kata yang panjang, ungkapan yang panjang, Tuhan mendengar doa mereka. Tidak, saudara. Bahkan dikatakan oleh Tuhan, Tuhan mengerti sebelum kita memintanya. Tapi kita harus berdoa, karena doa itu adalah sebuah wujud iman, merendahkan diri, mengakui keterbatasan, dan mohon pertolongan Tuhan. Dan karena itu kita berdoa, dan Tuhan yang tersembunyi itu akan memberikan upahnya kepada kita. Jadi doa selalu memberi manfaat, doa menjadi berkat bagi kita. Kadang-kala memang doa tidak selalu ansih dijawab dengan cepat. Kadang-kala bisa bertahun-tahun tidak dijawab. Ada waktu Tuhan. Tetapi doa, saudaraku, sangat penting bagi kita. Karena doa itu wujud dari iman kepercayaan. Wujud dari kesadaran bahwa kita penuh keterbatasan. Wujud dari keyakinan kita bahwa Tuhan mengasihi kita dan berkenan menolong kita. Karena itu mari kita selalu punya waktu untuk berdoa. Berdoa dengan sembunyi. Berdoa tanpa dipamer-pamerkan. Berdoa bagi banyak orang. Bagi sesama. Bagi nusa dan bangsa. Itulah alasannya kita diajar untuk berdoa. Saudaraku, jangan pernah lupa awali hari-hari kita dengan selalu punya waktu menyapa Bapa dan berdoa kepadanya. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, dalam kehidupan kami kadang-kala diwarnai dengan kesesakan, kesibukan, persoalan-persoalan. Kadang-kala kami sampai begitu payah mengatur waktu kehidupan. Tapi Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini karena kami diajar untuk selalu punya waktu berdoa. Karena berdoa adalah wujud ketergantungan dan kepercayaan kami kepada Tuhan. Berdoa adalah wujud kesadaran kami bahwa kami adalah manusia dengan cacat dan celah, kelemahan dan kekurangan. Tolong kami semua supaya hidup kami diwarnai dengan doa. Doa adalah kebutuhan. Doa adalah gaya hidup. Tuhan memberkati kami. Tolong kami hari ini dalam semua aktivitas. Tolong saudara kami, sekitar kami, sanak famili, tetangga, kiri kanan kami. Ada di sana sini yang kesulitan, ada di sana sini yang mengalami sakit penyakit. Ada yang terpapar COVID. Tuhan rahmat-Mu atas kami semua. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku, Tuhan berkati.